Hanjo bertanya apakah ibunya masih hidup. Namun karena suara teriakannya, Aijun dan Sejin keluar untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Namun Jaegyu tak menjawab, lalu Hanjo mengajak Sejin untuk kembali masuk. Pagi harinya, Hanjo tak mau makan karena ia masih merasa kesal pada pamannya. Lalu Sejin pun menyusul Hanjo yang berpamit pergi ke sekolahnya. Sejin mengajak Hanjo ke acara ulang tahun nenek Dongpyo bersama-sama. Karena ia tahu bahwa kini perasaan Hanjo sedang kacau, maka dari itu ia berniat untuk mentraktirnya es krim. Malam harinya, sepulang sekolah Jaegyu mengatakan bahwa Hanjo bebas menanyakan apa saja kepada dirinya agar suasana hati Hanjo kembali membaik. Namun Hanjo tak menggubrisnya karena ia sangat sulit mempercayai pamannya yang telah membohonginya selama 18 tahun. Lalu di kamarnya, Hanjo mengambil sejumlah uang dan berniat pergi ke Seoul untuk menanyakan semuanya langsung kepada ibunya. Pagi harinya, Aijun memberikan analisis laporan hukum terkait penyerangan teman Yunbom yang pernah Yunbom ceritakan tempo hari. Aijun berkata bahwa dirinya siap membantu orang itu, padahal dirinya tahu bahwa kasus yang diceritakan Yunbom adalah kasus tentang dirinya sendiri. Lalu Yunbom berusaha menolaknya, namun Aijun memaksanya untuk menggali kasus tersebut dan berjanji akan selalu di pihak kliennya. Siang harinya, Junghwan terkesan dengan Jaegyu yang menyiapkan makanan untuk acara ulang tahun nenek Dongpyo sendirian. Ia bahkan berkata bahwa ternyata Jaegyu bukanlah lajang bermasalah, melainkan calon suami idaman para wanita. Setelah itu ia memberi ucapan selamat kepada nenek Dongpyo, sekaligus memberitahu bahwa makanan yang ia hidangkan sangat cocok dengan lansia-lansia yang ada di sana. Karena ia sengaja memasak dengan menyeimbangkan antara rasa enak dan juga kesehatan. Maka dari itu Jaegyu mempersilahkan para tamu untuk makan sepuasnya. Penjelasan itu pun membuat semua orang bertepuk tangan dan terkagum-kagum. Setelah itu, Yunbom menghampirinya dan membahas tentang Hangul. Namun tiba-tiba Aijun datang lalu Jaegyu memberinya daging mentah. Setelah itu Jaegyu mengajak Yunbom untuk berbicara empat mata. Mereka membahas Hangul di tempat lain. Namun kepala sekolah dan guru lain datang dan kembali mengganggu mereka berdua. Setelah itu mereka kembali mengobrol di tempat lain. Namun tiba-tiba si ibu warung datang dan mengejutkan mereka berdua dengan bertanya tentang bagaimana hubungan mereka berdua. Jaegyu pun menahannya dan berkata bahwa perkataan itu sangat berbahaya jika diucapkan di sini. Namun setelah itu, si kembar berteriak bahwa Jaegyu menyediakan ikan salmon dan teriakannya itu membuat semua orang mendekat ke arah mereka. Si ibu yang tak mau diam pun meneruskan omongannya dengan perkataan bahwa Jaegyu adalah kepala keluarga dan mereka akan segera memiliki seorang putri. Aijun langsung kaget mendengar itu, namun keadaan malah semakin buruk saat suster di tempat dokter hewan berkata bahwa mereka berdua adalah orang tua si Yogi. Dan tak hanya itu, si ibu pasar pun mengungkapkan bahwa hubungan mereka berdua memang sudah menjadi perbincangan di kalangan pedagang pasar. Karena orang-orang membicarakan bahwa mereka adalah pasangan romantis, karena mereka pernah melihat Jaegyu membawakan pot milik Yunbom. Mendengar itu Jin Hyuk bersumpah bahwa dirinya tak pernah berbicara kepada siapapun tentang hubungan mereka berdua. Dan ia berkata bahwa ia tak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa dirinya pernah melihat Jaegyu memeluk Yunbom di tempat sepi. Di sisi lain, Sejin menunggu Hangul untuk ke tempat itu bersama-sama. Namun tak lama Dongpyo datang dan mengatakan bahwa Hangul pergi ke Seoul untuk menemui seseorang. Lalu ia pun berlari dan memberitahu Jaegyu bahwa Hangul pergi ke Seoul. Mendengar itu Jaegyu pun langsung bergegas pergi, lalu Yunbom menyusulnya. Sementara itu, Hangul tiba di Seoul dan pergi ke apartemen wanita itu. Awalnya ia ragu untuk bertemu, namun ia memberanikan diri untuk menekan bel. Sang ibu pun keluar dan langsung memeluknya setelah melihat tamunya adalah Hangul. Ia pun mengajak Hangul ke sebuah kafe, lalu mempersilahkannya untuk bertanya apapun yang menjadi pertanyaannya. Hangul pun mulai bertanya mengapa sang ibu membiarkannya hidup dengan pamannya, padahal ternyata ibunya masih hidup dengan sehat walafiat.
Lalu sang ibu mulai bercerita bahwa saat itu dirinya masih muda dan tak tahu apa-apa saat ia melahirkan Hanyul. Dan pada saat itu ia menitipkan Hanyul kepada Jaegyu agar dirinya bisa mencari nafkah untuk membeli super untuk Hanyul. Namun setelah ia kembali ke desa itu, ia mendapati rumah mereka telah hangus terbakar. Dan saat itu ia sempat mencari Hanyul, namun Jaegyu pergi dan tak mengizinkan dirinya untuk menemui Hanyul. Lalu Hanjo berkata bahwa teman-temannya selalu iri dengan nilai rapotnya, sementara Hanjo selalu iri dengan teman-temannya yang selalu dimarahi orang tuanya karena nilai mereka yang jelek. Hanjo juga berkata bahwa seluruh penghargaan baik piala maupun medali dan segudang prestasi yang ia capai, ia lakukan hanya untuk menutupi kekurangannya yang tak memiliki orang tua. Dan itu semua mungkin menjadi kebanggaan bagi Jaegyu, akan tetapi tidak bagi dirinya. Di sisi lain, Sung Tae bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Karena ia selama ini berusaha membantu Aijun dekat dengan Yunbom, hingga ia berpura-pura menjadi duda agar bisa mendekati Hisuk. Namun tak disangka Hisuk mendengar ucapan itu. Sung Tae pun menjelaskan bahwasannya dirinya mendekati Hisuk karena Hisuk orang yang paling dekat dengan Yunbom. Lalu ia melakukan semua itu karena ingin membantu Aijun yang ternyata suka dan ingin dekat dengan Yunbom. Kembali ke Hanyul, sang ibu berkata bahwa Hanyul harus segera pulang. Karena ia khawatir jika Jaegyu mengetahuinya ke Seoul, maka Jaegyu tak akan membiarkan mereka bertemu lagi. Sang ibu pun berkata bahwa Hanyul bebas kapan saja menemuinya. Bahkan ia mengizinkannya memanggilnya dengan sebutan ibu. Meski kini ia sudah memiliki keluarga baru, ia pun berkata bahwa Hanyul juga keluarganya. Hanyul pun pulang dengan perasaan sukacita, namun ia harus kembali setelah sadar bahwa dirinya lupa meminta nomor telepon sang ibu. Sayangnya, setelah Hanyul kembali padanya, ia mendengar sang ibu yang sedang menelpon Jaegyu. Lalu ia mengatakan kepada Jaegyu bahwa dirinya telah menuruti semua instruksi Jaegyu untuk menyalahkan semuanya kepada Jaegyu, karena Jaegyu tak ingin Hanyul mengetahui bahwa sang ibulah yang ternyata telah menelantarkannya. Ia menyuruh Hyun untuk mengangkat telepon jika Hanyul menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Hanyul. Lalu Jaegyu mengatakan bahwa semua itu adalah syarat jika dirinya ingin Jaegyu menandatangani berkas yang Hyun minta. Hyun pun senang karena Jaegyu mau melakukan itu. Mendengar itu Hanyul tersadar bahwa ucapan sang ibu yang seolah-olah Jaegyu jahat dan memisahkan mereka adalah perintah Jaegyu agar Hanyul merasa disayangi dan merasa tak pernah ditelantarkan. Sehingga ucapan itu membuatnya kembali bersedih. Ia pun menelpon Sejin dan setelah itu Sejin meminta Aijun untuk mengantarnya pergi ke Seoul. Aijun pun bingung apakah Sejin sebenarnya ingin benar-benar mengalahkan Hanjo dan menghancurkannya. Sejin pun berkata bahwa kini Hanjo membutuhkannya dan ia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Aijun. Sementara itu Jaegyu yang sedang menunggu Hanjo di stasiun merasa sedih saat dirinya melihat anak kecil dan teringat saat masa-masa Hanjo sebesar anak itu. Hanjo bersama teman-temannya menyanyikan lagu tentang sayang kepada ayah, sementara dirinya tak memiliki ayah. Saat itu Jaegyu menangis bukan karena tersentuh, melainkan dirinya patah hati karena orang tua Hanjo dengan tega menelantarkan anak sebaik itu. Ia pun meminta maaf kepada Yunbom karena terlalu sedih memikirkan Hanyul. Ia sampai tak ingat bahwa Yunbom sedang dalam masalah karena orang-orang kini mengetahui tentang hubungan mereka. Namun Yunbom tak ingin memperdulikan dulu tentang semua itu dan menyuruh Jaegyu agar fokus terlebih dahulu memikirkan Hanyul. Tak lama Aijun menelpon dan memberitahunya bahwa Hanyul menyuruh adiknya yaitu Sejin untuk menemuinya di Seoul. Ia pun kesal karena hal itu malah dirinya yang harus menjemput keponakan Jaegyu jauh-jauh ke Seoul. Namun dalam percakapannya, meski kesal Aijun tetap menyuruh Jaegyu agar dirinya tak khawatir. Lalu setelah itu, Aijun bertanya sejak kapan Sejin menyukai Hanyul. Sejin pun berkata bahwa dirinya tak bermaksud berbohong karena memang sejak lama dirinya sudah sangat menyukai Hanyul. Aijun lalu menepi dan berkata bahwa dirinya akan minum kopi di dekat situ dan akan menunggu Sejin sampai urusannya selesai bersama Hanyul. Sebelum pergi, Sejin berkata bahwa dirinya akan sangat berterima kasih kepada Aijun sepanjang hidupnya.
Sejin pun menghampiri Hangyo dan membawakan 2 mangkuk mie. Namun Hangyo kaget dan tak menyangka bahwa Sejin benar-benar datang menemuinya. Lalu mereka pun makan bersama. 맛있냐? Malam harinya, Hisuk minum-minum melepaskan rasa kesalnya kepada Sungtae. Tak lama Jin Hyuk datang, lalu Hisuk bertanya dari mana Jin Hyuk tahu tentang Sungtae. Jin Hyuk pun menjawab bahwa dirinya mencari tahu, lalu ia balik bertanya mengapa Hisuk mudah jatuh cinta kepada orang yang bahkan mukanya saja seperti kue beras yang sudah dikunyah. Lalu Hisuk pun menjelaskan bahwa setelah 50 tahun, kehidupan baginya sangat terasa hampa. Namun setelah Sungtae menatapnya dan memanggil namanya, semua panca inderanya telah terasa hidup kembali dan dirinya kembali bersemangat. Lalu setelah bercerita ia pun pamit untuk pulang, lalu Jin Hyuk membantunya mencarikan taksi. 나와주라고. 계산해. Sementara itu, Hangyo bercerita kepada Sejin bahwa sejak dirinya tahu bahwa ibunya menelantarkannya, ia tak langsung menyetujui hal itu dan ingin memastikannya secara langsung dengan bertanya kepada ibunya sendiri. Namun kini setelah ia bertemu dengan ibunya, mungkin itu akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir baginya. Sejin yang mendengar itu berkata bahwa ini pasti menjadi hari terburuk bagi dirinya. Namun ia kembali menyemangati Hangul dengan berkata bahwa miliaran orang sangat menyukai Hangul. Maka dari itu dirinya harus melupakan satu orang yang tak menyukainya dan fokus pada orang-orang yang menyukainya. Mendengar itu Hangyo heran karena sepengetahunya Sejin juga tak menyukainya. Maka dari itu berarti ada 2 orang di dunia ini yang tak menyukainya. Mendengar itu Sejin berkata untuk apa ia mengemis-ngemis kepada kakaknya agar ia mau menemaninya menyetir sejauh 400 km hanya untuk datang kepada orang yang tak ia suka. Sejin juga melanjutkan omongannya dengan berkata bahwa ia sangat ingin mengalahkan dan menghancurkan Hangul, namun tetap saja dirinya malah terus jatuh hati kepada Hangul. Mendengar itu Hangul langsung berkata bahwa dirinya juga menyukai Sejin. Ia pun mengucap terima kasih karena Sejin telah menyelamatkan hari buruknya. Setelah itu mereka pun menjadi saling salting. Setelah itu, Jaegyu menghulang sendiri, namun jin Iprit pun tak mampu merasukinya. Tak lama Hangyo pulang dan bertanya apakah ada makanan yang bisa ia makan. Lalu Jaegyu pun memberinya bubur dan sepiring tutut. Sembari makan, Hangyo bercerita bahwa dirinya diajak ke restoran mewah oleh ibunya. Sampai-sampai ia tak mengerti untuk membaca menu yang ada di sana. Jaegyu pun berkata jika saja dirinya tahu bahwa Hangyo akan sebahagia ini, maka ia akan membiarkan Hangyo bertemu dengan ibunya sejak lama. Jaegyu pun berkata bahwa Hangyo harus sering-sering menemuinya, namun Hangyo berkata bahwa ia tak mau karena jaraknya terlalu jauh. Mendengar itu Jaegyu berkata bahwa jarak bukanlah masalah dan ia berkata bahwa dirinya siap mengantarnya kapan saja jika Hangyo mau. Namun Hangyo mengalihkan pembicaraan itu dengan meminta kembali bubur togenya. Lalu ia bercerita bahwa Sejin juga ternyata menyukainya dan kini mereka telah menjadi sepasang kekasih. Jaegyu pun sangat senang mendengar semua itu dan berkata bahwa tak mungkin ada orang yang tak menyukainya. Keesokan paginya, Jumpyo dengan sifatnya yang petekul membicarakan soal hubungan Yunbom bersama Jaegyu. Namun guru lain merasa bahwa Yunbom tak akan berbuat salah. Bahkan Junghwan berkata bahwa semua orang selama ini telah salah paham terhadap Jaegyu, karena sebenarnya Jaegyu adalah orang baik sehingga berhasil mendidik Hangyo menjadi orang baik yang sopan kepada orang tua. Tak hanya itu, guru lain juga berkata bahwa ternyata Jaegyu adalah CEO JQ Energy. Lalu Jumpyo kembali naik pitam dan berkata bahwa dirinya punya bekas luka yang disebabkan oleh Hangul. Ia pun mengatakan bahwa semua orang telah gila karena kini membela preman itu. Tak lama Yunbom datang dan mendengar ucapan mereka. Ia pun berkata kepada dirinya bahwa di Seoul jauh lebih buruk daripada ini, maka ia tak perlu takut. Yunbom pun masuk ke dalam, lalu disambut dengan ocehan Jumpyo yang mengatakan jika wali kelas tak boleh terlibat hubungan pribadi dengan wali murid, karena lambat laun ia akan menjadi pilih kasih dan merugikan siswa lain.
Mendengar itu Hisuk berkata bahwa Jumpyo lah yang selalu pilih kasih kepada Saejin. Bahkan Hisuk tahu bahwa Jumpyo selalu terlibat dalam setiap acara keluarga Saejin, bahkan membantu kampanye ayahnya sebagai calon gubernur, dan hal semacam itu bisa dianggap sebagai keterlibatan pribadi dengan orang tua murid. Namun mendengar itu Jumpyo bersikeras membantahnya dan membela diri bahwa kasusnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yunbom. Hisuk pun kesal karena Jumpyo terus menganggap Yunbom seolah-olah melakukan skandal besar, padahal dirinya hanya menjalin hubungan bersama Jaegyu. Ia juga berkata bahkan Yunbom tak melakukan perselingkuhan atau hal semacamnya. Lalu setelah itu, Hisuk menyemangati Yunbom dan menyuruhnya untuk bebas melakukan apapun selama itu tak merugikan orang lain. Lalu Yunbom pun berterima kasih kepadanya, sekaligus meminta maaf kepada para guru karena telah membuat mereka menjadi cemas. Ia pun berjanji bahwa dirinya tak akan berbuat sesuatu yang merugikan sekolah dan tak akan mengabaikan tugasnya sebagai pendidik. Siang harinya, Jaegyu mencegat Yunbom di gerbang kelas, lalu bertanya apakah keadaan sekolah baik-baik saja saat semua orang tahu tentang hubungan mereka. Yunbom pun menjawab bahwa ia sudah menjelaskan semuanya sebisa dirinya. Lalu kini, karena semua orang sudah mengetahui tentang hubungan mereka, maka mulai sekarang Yunbom ingin tersenyum dan bahagia sepuasnya dan pergi ke tempat yang ingin mereka kunjungi bersama-sama dengan rasa percaya diri. 찍겠습니다. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama, jalan-jalan serta makan kepiting raja yang membuat Mamang sedikit ngiler. Hingga ibu-ibu di sana sadar bahwa mereka hanya menggunakan satu tangan mereka masing-masing untuk beraktivitas dan menggunakan satu tangannya lagi untuk berpegangan. 내장으로 다이빙. 진짜 뚱뚱하다. Malam harinya, Nanhe mengetahui bahwa Yunbom berhubungan dengan wali murid. Dan secara kebetulan orang itu adalah musuh yang selama ini Aijun cari, yaitu seorang preman yang hanya memiliki otot dan membawa kabur uang Aijun saat SMA. Ia pun menyuruh manajernya untuk mengosongkan jadwalnya pekan depan, karena ia kini akan mengurus semua masalah itu sendiri dan menyuruh suaminya serta Aijun agar mereka tak ikut campur. Sementara itu, Yunbom dan Jaegyu berpamitan, namun mereka merasa tangan mereka tak bisa lepas. Membuat Jaegyu berkata sepertinya dirinya harus mengantar Yunbom ke depan pintu. Namun setelah di pintu, tangan mereka tak kunjung bisa dilepas. Hingga Jaegyu berkata bahwa dirinya harus mengantar Yunbom sampai ke pintu kamar dan ia berjanji akan pergi setelah itu. Namun Jaegyu malah mengantarnya sampai masuk ke dalam kamar. Hingga Yunbom mengatakan bahwa dirinya tak bisa mengantarnya lagi kemana-mana. Maka Jaegyu pun melepaskan tangannya. Namun saat Jaegyu pamit, Yunbom kelepasan melakukan hal ini kepadanya. Namun saat Jaegyu menanyakan hal itu, Yunbom berkata bahwa baju Jaegyu mungkin tersangkut gagang pintu, yang padahal pintunya tak memiliki gagang. Lalu Yunbom menjelaskan dengan berbelit-belit bahwa Jaegyu sebaiknya pergi, namun dirinya tak ingin ia pergi. Namun tetap saja Jaegyu harus pergi, akan tetapi ia ingin bersama Jaegyu. Perkataan itu membuat Jaegyu harus mengambil keputusan, hingga ia menelpon Hanju dan berkata bahwa dirinya malam ini tak akan pulang. Tapi ingat ya adik-adik, perbuatan seperti ini tak boleh kalian tiru, karena jika kalian mau menginap, maka kalian harus menghalalkannya terlebih dahulu. Ingat itu baik-baik ya adik-adik. Keesokan paginya, Nanhe benar-benar pergi ke Shinsu untuk menemui putrinya yaitu Yunbom. Nanhe mengamati rumah Yunbom dari kejauhan, lalu naik lagi ke mobilnya untuk pergi ke rumah itu. Namun di perjalanan, mobilnya terhalangi oleh mobil alat berat, dan karena sifatnya yang tak sabaran, ia menancap gas dan membanting setirnya ke arah kanan, hingga mobil itu oleng dan tersangkut di pinggir jalan. Ia pun berusaha keluar namun tak bisa, bahkan tangannya tak mampu menggapai handphone.
Ia pun bergumam jika Tuhan menyelamatkannya, maka ia akan memaafkan Bom dan juga musuh-musuhnya. Hingga tak lama, seseorang datang menolongnya, yang ternyata itu adalah Jaegyu. Nanhe terkesan dengan Jaegyu, lalu ia menyebutnya dengan panggilan My Hero. Namun ternyata Jaegyu mengenalinya dan berkata bahwa temannya sangat menggemari Nanhe sejak SMA, dan tadi Jaegyu berpura-pura tak mengenalnya agar Nanhe merasa nyaman. Jaegyu juga memberitahunya bahwa suspensi mobil Nanhe tampaknya rusak, maka dari itu Jaegyu membawa Nanhe ke rumahnya selama mobilnya dibawa ke bengkel. Di sana Nanhe kembali terkesan saat melihat banyak piala serta piagam Hangul yang terpajang rapi dan juga banyak. Ia berkata bahwa selain berotot, Jaegyu juga pandai mendidik anak. Jaegyu menawarinya makan, namun Nanhe terus memujinya dengan berkata bahwa cara Jaegyu bicara sangat puitis. Saat Nanhe sedang makan, Yunbom menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya akan ke rumah Jaegyu sepulang sekolah. Namun Yunbom sedikit heran karena mendengar suara wanita di rumah Jaegyu. Sementara itu, Hangul mengajak Sejin untuk menonton sepulang sekolah, dan mereka pun bertemu di persimpangan lalu mereka pun pulang bareng. Malam harinya, Yunbom ke rumah Jaegyu untuk mengantarkan anak mereka yaitu si Yogi. Ia pun langsung masuk karena pintu Jaegyu terbuka. Setelah di dalam, ia pun melihat Jaegyu berselimut. Lalu ia berniat mengagetkan Jaegyu dengan menarik selimutnya. Namun yang kaget malah dirinya, karena yang ia lihat di balik selimut itu adalah ibunya. Yunbom pun bertanya sedang apa Nanhe di rumah Jaegyu. Lalu Nanhe bertanya apakah Jaegyu adalah pria yang Yunbom pacari. Namun Yunbom menyuruh agar ibunya tak lagi mengusik hidupnya. Bahkan ia memberi ibunya uang sebagai bayaran atas tiket konser yang ia minta tempo hari. Lalu tak lama Jaegyu muncul dan memperkenalkan Nanhe kepada Yunbom. Namun ia mengetahui fakta bahwa Nanhe adalah ibu Yunbom, yang membuatnya sedikit kaget. Ia juga memperkenalkan dirinya, namun Nanhe malah menghina Jaegyu dengan berkata bahwa selera Yunbom sangat rendah. Mendengar itu Jaegyu mengulas ucapannya siang tadi saat dirinya menyebut Jaegyu dengan panggilan My Hero. Bahkan Nanhe menyebut Jaegyu permata tersembunyi dengan otot besar dan gaya bicara yang puitis. Lalu Jaegyu bertanya apa kekurangannya agar dirinya bisa memperbaiki itu. Namun Nanhe mengatakan bahwa dirinya tak suka dengan Jaegyu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu Yunbom yang sudah kesal berusaha mendorong Nanhe dan mengusirnya. Lalu Jaegyu yang khawatir jika Yunbom menjadi malin kundang versi Korea berusaha menahan Nanhe. Namun Yunbom menahannya dan berkata jika Jaegyu keluar maka hubungan mereka akan berakhir. Setelah itu Nanhe pergi ke kantor Aijun. Namun Aijun menyuruhnya untuk pulang karena menurutnya akan lebih buruk jika Yunbom mengetahui hubungan mereka. Akan tetapi Nanhe tak mau menurutinya dan menyuruh Aijun menjelaskan secara detail siapakah Jaegyu sebenarnya. Lalu cerita pun membawa kita ke masa mereka masih SMA. Saat itu Jaegyu sedang duduk dengan luka lebam di wajahnya. Lalu Aijun menghampirinya. Kemudian Jaegyu bercerita jika ia diam di rumah maka sang ayah akan membunuhnya atau dirinya akan membunuh ayahnya. Lalu Aijun mengatakan bahwa semua itu tak akan terjadi karena ia akan membantu Jaegyu agar dirinya kabur dari sang ayah. Jaegyu lalu berkata bahwa semua itu tak akan mungkin karena sang kakak tak pernah menghubunginya lagi dan Hangul belum bisa berjalan, bahkan jika ia kabur pun dirinya tak memiliki uang. Mendengar itu Aijun pun mengeluarkan banyak uang yang ia simpan di kotak sepatu hingga membuat Jaegyu bertanya apakah Aijun telah mencuri uang sebanyak itu. Lalu kilas balik pun menceritakan saat orang tua Aijun senang melihat nilai lapor Aijun yang sangat tinggi. Lalu Aijun meminta uang dari hadiah mobil yang ayahnya janjikan jika Aijun berhasil mendapatkan peringkat pertama dengan hasil nilai yang sangat tinggi. Namun kini Aijun tak mengatakan yang sejujurnya kepada Jaegyu. Ia hanya berkata bahwa uang itu adalah uang halal, maka Jaegyu tak usah khawatir jika ia menggunakannya. Aijun ingin Jaegyu kuliah dengan uang itu agar mereka bisa kabur dari ayah mereka masing-masing.
Hingga beberapa hari setelah itu, Aijun mendapat kabar bahwa rumah Jaegyu kebakaran. Ia pun berlari dan melihat ayah Jaegyu yang telah tewas. 재규 이제 선재규 이 집 아들 Lalu Aijun mendengar gosip yang mengatakan bahwa Jaegyu telah kabur setelah menyulut api di rumah itu. Mendengar itu, Aijun buru-buru pergi ke loker di mana ia menyimpan uangnya, namun ia tak menemukan uang itu berada di sana. Dan kini Aijun tak memberitahu apapun tentang Jaegyu kepada Nanhe, dan ia berusaha kembali agar Nanhe pergi meninggalkan desa itu. Namun Nanhe tetap tak mau, bahkan ia akan mencari tahu sendiri tentang Jaegyu jika Aijun tak mau memberitahunya. Di tempat lain, Hisuk terus diganggu Sungtae saat sedang latihan. Sungtae mengajaknya kembali menjalin hubungan meski awal hubungan mereka tak berjalan baik. Namun kini Hisuk menutup hatinya dan tak percaya lagi kepadanya. Lalu karena merasa bahwa Sungtae terus mengganggu Hisuk, Jin Hyuk pun menghampirinya dan mengajak Sungtae berpacaran dengan dirinya saja. Mendengar itu Sungtae ketakutan dan ia berpamit pergi dari tempat itu. Lalu setelah pulang, Hisuk menyuruh Jin Hyuk agar dirinya tak mengikutinya lagi. Namun Jin Hyuk mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga Hisuk dan mengantarnya pulang, karena ia takut jika Sungtae kembali datang dan mengganggunya. Mendengar itu Hisuk bertanya apakah Jin Hyuk menyukainya. Lalu ia pun mengatakan bahwa kini ia tak percaya lagi kepada laki-laki. Lalu Jin Hyuk menjawabnya, meskipun Hisuk tak akan mempercayainya, Jin Hyuk akan menyatakan bahwa dirinya memang menyukai Hisuk dan akan berusaha dan belajar menerima si kembar menjadi anaknya. Ia menyukai Hisuk bahkan saat mereka selalu bertengkar. Lalu setelah menyatakan perasaannya, Jin Hyuk mengajak Hisuk agar mereka bergegas pulang. Meski Hisuk sedikit shock atas pernyataan cinta yang Jin Hyuk lakukan. Sementara itu, Yunbom kembali bermimpi saat Ibu Aram menamparnya. Ia pun terbangun secara kaget dan tangannya kembali tremor. Lalu keesokan paginya, ia melihat berkas yang diberikan Aijun dan terpikirkan perkataan Aijun yang mengajaknya kembali melaporkan kasus penyerangan Ibu Aram. Namun tak lama, Jaegyu menelponnya dan mengajaknya makan. Lalu mereka pun makan bersama dan Yunbom menanyakan apakah perkataan ibunya kemarin membuat Jaegyu menjadi tersinggung. Lalu Jaegyu berkata bahkan dirinya tak ingat apapun yang ibu Yunbom katakan. Jaegyu malah khawatir jika Yunbom sedih atas pertengkaran dirinya dengan sang ibu. Lalu setelah makan, Jaegyu mengajaknya olahraga agar Yunbom berkeringat karena semua itu akan membuat Yunbom melupakan masalahnya. Namun di tempat latihan, Yunbom malah kembali teringat saat kejadian Ibu Aram menamparnya. Maka ia pun bertekad bahwa dirinya harus bisa melindungi diri mulai hari ini. Lalu Jaegyu mengajarkan beberapa teknik bela diri kepadanya. 이래 막아놓고 그렇지 초크 백 초크 그 다음에 Namun tanpa mereka sadari, seseorang mengintip aktivitas mereka dari luar hingga Aijun menyadari orang itu dan langsung menghampirinya. Namun ternyata orang itu adalah Nanhe. Lalu Aijun menarik Nanhe pergi ke kantornya. Ia pun berkata bahwa mungkin saat ini dirinya harus mengaku karena situasinya menjadi semakin rumit. Aijun pun langsung menghampiri Yunbom di lantai bawah. Namun inilah yang terjadi. Jurus yang baru saja Jaegyu ajarkan langsung Yunbom praktekkan kepada Aijun. Namun ia kaget setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Aijun. Aijun berkata bahwa dirinya tak apa-apa, namun harga dirinya yang sedikit terluka. Tak lama Jaegyu datang, lalu Aijun berkata bahwa dirinya akan berbicara dengan Yunbom. Namun Yunbom memotongnya dengan berkata bahwa temannya akan memutuskan setuju dan akan meminta bantuan Aijun untuk mengurus kasusnya. Sementara itu, Sejin sedang menunggu Hangyo atas janji mereka yang akan nonton bareng ke bioskop.
Hingga tak lama Hanjo datang, lalu mereka pun nonton bareng film horor yang berjudul Beranak Dalam Bakso. Hanjo memberi Sejin boneka agar dirinya bisa memeluk boneka itu saat ia takut. Saat di perjalanan pulang, secara tak sengaja Sejin terkilir, namun Hanjo berhasil menangkap tangannya. Namun tak lama Sejin benar-benar tertangkap karena orang tuanya melihat mereka berdua. Sang ibu berkata bahwa Sejin seharusnya belajar agar bisa menjadi peringkat 1. Bahkan mungkin si peringkat 1 kini sedang belajar saat Sejin jalan dengan laki-laki seperti Hanjo yang hanya modal tampan. Namun Hanjo meyakinkan kedua orang tua Sejin dengan berkata bahwa si peringkat 1 saat ini juga sedang tak belajar. Dan Hanjo yakin bahwa Sejin kali ini akan menjadi peringkat 1. Pasalnya Hanjo melihat sendiri kerja keras Sejin sampai dirinya membawa buku catatan bahasa Inggris ke dalam toilet dan selalu pulang terakhir saat keluar dari perpustakaan. Pagi harinya Nanhe kembali membutuhkan Jeju, namun Jeju tak jadi menaiki mobilnya. Dan ia pun berjalan entah kemana. Nanhe pun terus mengikutinya hingga ia kehilangan jejak Jeju yang ternyata sudah ada di belakangnya dan sudah tahu bahwa Nanhe terus mengikutinya sejak kemarin. Nanhe pun mencoba pergi, lalu Jeju menyuruhnya untuk berhati-hati hingga inilah yang terjadi. 조심해라. Nanhe kaget atas kejadian itu, lalu si kembar yang melihatnya pun langsung bergegas memanggil ambulan. Lalu mereka pun berlari ke sekolah dan dengan buru-buru memberitahu Yunbom atas kejadian yang telah menimpa Jeju. Membuat semua guru panik dan mereka pun pergi ke rumah sakit menyibuk Jeju. Pak Kepsek pun menduga bahwa dalam kejadian seperti ini maka seseorang akan mengalami gegar otak. Dan perkataan itu membuat Yunbom sedikit kaget. Lalu tak lama Philip datang dan berkata bahwa Jeju seharusnya tak gegabah dan selalu membantu orang lain. Namun setelah itu Philip menanyakan kondisi mobil yang menabraknya. Karena ia yakin jika Jeju sampai masuk ke rumah sakit, maka minimal mobil tersebut mengalami kerusakan bumper. Lalu tak lama Jeju tersenyum, lalu terbangun dengan cara nguliat seperti bangun tidur di pagi hari. Lalu orang-orang pun bertepuk tangan atas hal itu. Jeju pun mempersilahkan semua orang pulang dan berterima kasih telah mencemaskannya. Lalu berkata bahwa dirinya tak apa-apa. Dokter pun tiba dan mengagumi Jeju karena tak ada keretakan apapun di tubuh Jeju. Ia juga mempersilahkan Jeju pulang setelah merasa puas beristirahat. Namun ternyata Nanhe juga mengintip mereka dari kejauhan. Yunbom marah dan akan melaporkan perempuan itu kepada polisi karena sudah kabur setelah seseorang mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Mendengar itu Jeju menahan Yunbom dan dengan terpaksa memberitahunya bahwa perempuan tersebut adalah Nanhe alias ibu Yunbom. Yunbom pun kaget dan berkata mengapa semua orang harus menahan diri atas kesalahan ibunya. Yunbom pun teringat ucapan Nanhe yang menyuruhnya menahan diri saat Yunbom ingin melaporkan ibu Ara yang telah menyerangnya. Bahkan sang ayah juga tak mempercayainya dan malah mencurigai Yunbom benar-benar melakukan perselingkuhan itu. Maka sejak saat itu ia tak pernah punya alasan untuk kembali hidup tersenyum dan bahagia. Lalu Yunbom mengaku bahwa sebenarnya apa yang ia ceritakan kepada Aijun bukanlah kasus temannya, melainkan kasusnya sendiri. Mendengar itu Jeju bergegas bangun dan mengajak Yunbom untuk menemui Aijun agar Aijun segera membantu mereka menyelesaikan semua ini. Sementara itu, di kantor Aijun Sunte sedang sibuk mencari jaket serta topinya yang ternyata dipakai oleh Nanhe. Nanhe pun bercerita bahwa dirinya hampir tertabrak mobil dan hampir tewas, namun beruntung Jeju menyelamatkannya. Nanhe juga kembali bertanya apakah Jeju benar-benar telah membawa kabur uang Aijun karena apa yang ia dengar tentang Jeju dari orang-orang terasa berbeda. Lalu ia pun menceritakan saat kejadian di rumah sakit. Di sana Nanhe mendengar para guru menceritakan semua kesalahpahamannya dulu kepada Jeju.
Dan kini mereka menyesal karena ternyata Jaegyu adalah orang yang sangat baik. Bahkan kini mereka sangat khawatir saat mendengar Jaegyu mengalami kecelakaan. Lalu kini Nanhe bertanya, apakah Aijun telah menjelekkan nama Jaegyu kepada semua orang karena yang ia tahu jika seseorang menyukai wanita, namun ia sadar bahwa ada orang yang bukan tandingannya, maka akan muncul rasa hasad serta iri dengki kepada orang itu. Perkataan itu membuat Aijun marah dan berteriak, lalu berkata bahwa semua orang telah tertipu. Lalu cerita pun mundur kembali ke kilas balik saat rumah Jaegyu mengalami kebakaran. Aijun mendengar orang-orang berbicara bahwa Jaegyu telah kabur setelah dirinya membakar rumah yang di dalamnya masih terdapat sang ayah. Lalu kini Aijun mengatakan bahwa bajingan Jaegyu telah membunuh ayahnya sendiri. Mendengar itu Nanhe kaget, namun yang lebih membuat mereka kaget lagi, ternyata Jaegyu dan juga Yunbom berada di sana dan mendengar semua itu. Siang harinya, Nanhe pulang dengan keadaan lemas, bahkan tak ingin berbicara apapun kepada suaminya. Sementara Yunbom terlihat murung di kamarnya, entah apa yang telah terjadi, karena setelah keluar Yunbom tampak kesal kepada Aijun. Aijun berkata jujur dan meminta maaf kepada Yunbom, karena memang selama ini ia dengan sengaja membuka kantor kecil di desa itu, dengan tujuan melaporkan keadaan Yunbom kepada ibunya dan berusaha membuat dirinya berbaikan dengan sang ibu. Lalu setelah itu, Yunbom menanyakan mengapa Aijun tega memfitnah Jaegyu. Aijun yang mendengar itu balik bertanya apakah Yunbom juga berpikir bahwa dirinya telah memfitnah Jaegyu. Sementara itu di tempat latihan, Jaegyu menghulang tarik dan terus terngiang akan ucapan Aijun yang menyebutnya telah membunuh ayahnya sendiri. Lalu potongan kilas balik memperlihatkan saat kejadian kebakaran Jaegyu melihat Hanjo yang sedang menangis dan melihat sang ayah yang seperti sedang meminta tolong. Lalu setelah itu ia pulang ke rumah. Ia mendapat pesan dari Yunbom yang menanyakan apakah dirinya sudah makan. Jaegyu pun langsung menelponnya. Lalu mereka pun bertemu di pesisir pantai. Yunbom pun mengajaknya pulang saja setelah melihat Jaegyu yang terus-menerus ngehulang tarik. Bahkan saat Yunbom mengajaknya mengobrol. Lalu Jaegyu berkata, mengapa Yunbom tak menanyakan kejadian sebenarnya setelah dirinya mendengar perkataan itu dari mulut Aijun. Namun Yunbom hanya menjawab bahwa dirinya hanya bisa mempercayai Jaegyu. Lalu setelah itu Jaegyu berkata bahwa ayahnya memang benar-benar Jaegyu lah yang membunuhnya.